kembali lagi ke channel YouTube saya dan saya akan kembali untuk sharing ke teman-teman semua dalam mereview 14 poin dari jurnal yang saya akan review. Dan sekarang saya akan mereview 14 poin ini yang berjudul jurnalnya tentang pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance yang disusun oleh Ari Eksandi dan Nova Rosiana. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fardila Akilahaya. Saya NIM-nya 1862201351 dan saya dari 7 shift 2 Malang. Dan tidak tunggu lama-lama, yuk mari kita belajar bareng dalam sharing review ini. Poin pertama yang saya akan bahas yaitu apa yang menjadi motivasi atau isu atau riset gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, motivasi. Apa sih motivasi dalam isu penelitian ini sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Dalam jurnal ini, motivasi atau isu penelitian ini memicu karena adanya kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik, menyebabkan perusahaan sulit bersaing di tengah persaingan global, sehingga perusahaan mengalami penurunan kinerja perusahaan dan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Dan selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal pengungkapan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor, sehingga kinerja ekonomi perusahaan tersebut menjadi menurun. Lalu, yang kedua, tentang riset gap. Nah, riset gap ini tentang penelitian-penelitian yang diambil dari beberapa penulis, yaitu yang pertama, riset gap yaitu ada intangible asset yang dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan menurut Martins dan Lopez tahun 2016. Dan yang kedua, knowledge management merupakan informasi yang berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai atau kinerja perusahaan. Menurut Mutafelo, Sanugam, dan Theo 2017. Dan yang ketiga, perusahaan yang mengungkapkan water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang menjadi manajemen yang baik menurut Chris dan Burrett 2016. Dan untuk water accounting itu tidak terpengaruh terhadap presentasi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi yang diukur dan dari harga saham yang biasanya dijadikan sebagai pertimbangan investor untuk melakukan kegiatan investasi menurut Cahaya 2016. Yang ketiga yang saya akan bahas yaitu tentang fenomena penelitian. Nah, fenomena penelitian dari jurnal ini yang memicu untuk melakukan penelitian karena kinerja perusahaan banyak mengalami naik turun dikarenakan oleh beberapa faktor, di mana salah satunya itu ialah perusahaan yang mengabaikan keseluruhan aspek hidden of value of intangible
Asset menunjukkan aspek human capital yang tidak berjalan dengan baik, serta kurangnya inovasi dan teknologi pendukung sehingga perusahaan tidak mampu bersaing secara global dengan perusahaan yang lain dan berdampak pada rendahnya ekonomi performance dan kurangnya minat konsumen terhadap produk perusahaan. Perusahaan yang memiliki ketimpangan knowledge management menunjukkan adanya ketidakmerataan pengetahuan individu perusahaan sehingga dapat menghambat roda kegiatan perusahaan yang berdampak pada ekonomi performance perusahaan yang menurun, serta perusahaan yang tidak menerapkan water accounting tidak memiliki pengelolaan terukur mengenai water management, sehingga biaya yang tidak efisien dan berdampak pada penurunan ekonomi performance perusahaan. Dan untuk kritikannya, tidak ada kritikan dalam poin ini, dan karena penulis sudah jelas dalam memperjelaskan motivasi atau isunya, riset gap-nya, dan juga fenomena penelitiannya. Lanjut, jelaskan artikel-artikel dalam penelitian ini untuk poin yang kedua. Nah, dalam poin yang kedua ini, artikel yang akan saya bahas, yang pertama bentuknya ekonomi performance. Nah, di sini penjelasannya, perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Menurut Fakhrurrozis 2014. Dan yang kedua yaitu ada hidden value of intangible asset. Di sini adanya hidden value mengidentifikasi adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi seperti merek atau brand image, teknologi, dan banyak pelanggannya. Menurut Febri 2018. Dan menurut saya dalam artikel-artikel utama ini, penelitian ini menurut saya sudah sangat jelas dan tidak ada kritikannya. Dia sudah jelas menjelaskan artikel-artikel utama yang akan dicantumkan pada penelitian ini. Lanjut ke poin yang ketiga. Apa yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Nah, dari novelty penelitian ini, adanya pengaruh antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 dan 2018. Meskipun banyak studi tentang pengaruh antara hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap ekonomi performance. Tidak ada penelitian yang menemukan bahwa secara keseluruhan variabel berpengaruh terhadap ekonomi performance, di mana secara parsial hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting berpengaruh positif signifikan terhadap ekonomi performance. Dan dalam kritikan untuk poin yang ketiga, tidak ada kritikan dalam poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan novelty penelitian secara menyeluruh dan dibagi dan sangat jelas dalam bagian abstraktifnya. Lanjut ke apa riset question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Dan di riset questionnya ini, apa pengaruh
hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dari Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai dengan 2018. Dan untuk kritikannya ini, peneliti ini tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas, dan seharusnya perumusan masalah itu dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Perumusan masalah itu yang disajikan di atas merujuk pada tujuan dalam penelitian ini. Apa tujuan penelitian ini dalam poin kelima? Nah, dalam poin ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh hidden value of intangible asset value, knowledge management, dan water accounting terhadap ekonomi performance. Nah, di sini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 dan 2018. Dan dalam kritikan ini tidak ada kritikan dalam poin ini, peneliti sudah sangat jelas dalam mengungkapkan tujuan penelitian tersebut. Lanjut kita ke poin yang keenam. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Nah, dalam kontribusi penelitian ini, itu menjelaskan hubungan antara hidden value of intangible asset value, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Nah, water accounting dan knowledge management merupakan informasi yang berharga bagi internal perusahaan yang dapat mengoptimalisasi nilai dari kinerja perusahaan, yang diyakini oleh para peneliti memiliki peran yang penting terhadap economic performance. Nah, dalam kritikan ini, peneliti itu hanya menjelaskan penelitian secara general saja, tidak secara lebih spesifik. Seharusnya tuh kontribusinya itu disampaikan lebih spesifik lagi atas dampak penelitian terhadap pemegang saham tersebut. Yang poin ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama yaitu ada Stewart's Theory, yaitu dia menjelaskan mengenai situasi para manajer di dalam bermotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi telah ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Yang kedua, stakeholder theory. Nah, dalam stakeholder ini, dia itu mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Para stakeholder dapat memilih untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut. Dan yang ketiga, legitimasi teori. Di sini tuh menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima oleh pihak luar. Dan dalam kritikan ini, tidak ada kritikan dalam poin ini karena peneliti sudah jelas dalam menjelaskan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Lanjut ke jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Nah, yang pertama yaitu teori stewardship. Di sini dia menjelaskan hubungan antara economic performance adalah adanya sikap manajemen dalam menjadikan ekonomi performance perusahaan dengan tampak baik, dan manajemen sebagai pengelola perusahaan melakukan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan perusahaan dalam sebagai dasar pertanggungjawaban. Dan yang keduanya, teori stakeholder-nya itu dia berhubungan pada variabel hidden value intangible asset dan variabel knowledge management. Hubungannya itu bahwa kedua variabel itu yang bersifat sukarelawan. Sehingga berdasarkan teori stakeholder,
Nilai bersembunyi dari intangible asset dapat diungkap atau tidak itu tergantung dari kepentingan stakeholder sendiri. Lanjut yang ketiga, teori legitimasi. Nah, dalam teori legitimasi ini, dia menjelaskan bahwa di mana teori ini berhubungan dalam pemenuhan aturan-aturan perusahaan yang mengidentifikasi adanya pengungkapan water accounting. Nah, di sini juga mengungkapkan bahwa dalam sudut pandang perusahaan memiliki ekonomi performance yang baik, sehingga untuk para investor ataupun masyarakat dapat menerima aktivitas perusahaan dan mereka dapat memastikan apakah perusahaan beroperasi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak. Dan menurut kritikannya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan keterkaitan grand teori yang digunakan penelitian yang dilakukan. Lanjut kita ke poin yang ke-9, yaitu kerangka konseptual. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka konseptualnya, dan untuk hipotesis pertama yaitu hidden value of intangible asset yang berpengaruh terhadap ekonomi performance. Yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu knowledge management yang terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga yaitu water accounting berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, untuk kritikannya dalam penelitian ini tidak menggambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Gambar konseptual di atas merupakan hasil dari pemahaman reviewer. Apakah hasil penelitiannya? Yang pertama, hipotesis yang pertama, hidden value of stable asset berpengaruh terhadap ekonomi performance. Yang kedua, hipotesis yang kedua yaitu knowledge management berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, water accounting berpengaruh terhadap ekonomi performance. Dan untuk kritikannya itu tidak ada kritikan dalam poin ini. Peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitian ini dengan jelas dan bisa dipahami. Yang poin yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operational variable, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, di sini yang untuk rancangan penelitian itu digunakan analisis regresi data panel. Dan di dalam poin ini tidak ada kritik, penulis sudah cukup jelas terhadap rancangan penelitian tersebut. Dan yang kedua, yaitu tentang definisi operational variable dan pengukurannya itu menggunakan variabel dependent. Economic performance-nya itu dia menggunakan rumus yang tertera di layar presentasi saya. Dan untuk variabel independennya, dia hidden value of intangible asset-nya, dia untuk yang variabel X-nya, intef-nya itu sama dengan CMF dikurang dengan BFNNA. Dan knowledge management-nya itu dia dengan rumus disclosure level. Jadi jumlah disclosure yang dibagi dengan jumlah skor maksimumnya. Dan untuk water accounting ini dia LN atau nominal pencairnya. Lanjut yang untuk teknik penarikan sampelnya ini menggunakan teknik purposive sampling, dan sampelnya itu diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Dan untuk kritikannya, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampel secara eksplisit. Dan untuk unit analisis itu, sampelnya didapat dari 9 perusahaan dengan periode 5 tahun, sehingga jumlah data yang digunakan penelitian itu sebanyak 30 data observasi. Dan dalam penelitian ini, diambil data sekundernya yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Dan kritikannya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan unit analisisnya. Dalam jenis data ini, dalam penelitian ini, yaitu dia menggunakan analisis regresi data panel. Dan kritikannya, peneliti sudah cukup jelas dan menampilkan jenis data tapi secara implisit. Dan untuk uji kelayakan modelnya, yaitu dia menggunakan model regresi data panel. Regresi data panel itu adalah gabungan antara data cross section yang diukur dalam waktu yang berbeda. Dan bantuan dari software itu mengelola data statistiknya dengan Fieldworks. Dan kritikannya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Dan untuk metode analisis datanya itu teknik pemilihannya yaitu model regresi. Dan di sini sudah tertera data chow testnya, Houseman testnya, dan Lagrange multiplier. Nah, di sini untuk kesimpulan model regresinya itu dengan hasilnya yaitu VM. Nah, dan yang kedua yaitu uji asumsi klasiknya, yaitu dengan uji multikolineritas. Nah, di sini sudah ada hasilnya dan dia juga menggunakan uji heteroskedastisitas. Dan poin yang ke-12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk persamaan regresinya ini dia menggunakan rumus seperti ini. Dan untuk kritikannya, peneliti tidak menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Dan persamaan regresinya itu di atas merupakan saran yang dicoba disampaikan oleh reviewersnya. Dan untuk poin yang ke-13, yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik, deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil hipotesis, dan pembahasannya. Dan di sini untuk statistik deskriptifnya ini tidak menampilkan data penelitiannya, sehingga tidak bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitiannya. Dan untuk hasil uji kelayakan modelnya ini dapat disimpulkan bahwa KO itu diterima, yang artinya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian itu terdiri dari INTAF, KM, dan WA yang secara bersamaan memiliki pengaruh signifikan terhadap economic performance berdasarkan model layak yang digunakan. Dan uji hipotesisnya ini dengan nilai T statistik untuk hidden of intangible asset, dia itu sebesar 3,31982 lebih besar dari T tabel 2,0195 yang berarti INTAF itu dia berpengaruh terhadap economic performance. Nah, dan untuk nilai T statistik knowledge manajemennya ini sebesar 2,6028 lebih besar dari T tabel. Nah, di sini juga dia berarti berpengaruh terhadap economic performance. Dan penelitian ini terbukti. Dan untuk nilai tes statistik water accounting itu dia besarnya 2,78211 dan dia lebih besar dari tabel 2,0195. Dan berarti variabel water accounting berpengaruh terhadap economic performance. Jadi penelitian ini terbukti. Nah, yang poin yang ke-13-nya dia apakah kesimpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian. Ini poin yang ke-14, maaf. Nah, ini simpulan penelitiannya itu dalam tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh dari hidden value intangible asset ke knowledge management dan water accounting terhadap economic performance. Dan di sini tuh penelitiannya menggunakan 9 sampel perusahaan. Dan hasil pengujian regresi data panel itu menunjukkan
Hipotesis yang pertama itu terbukti diterima bahwa variabel dari hidden value intangible asset memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi performance-nya. Dan yang kedua juga, untuk hipotesis yang kedua juga dia mengalami terbukti dan berpengaruh positif dan berpengaruh sekali dalam ekonomi performance-nya. Dan untuk hipotesis yang ketiga, untuk quarter accounting-nya sama, dia memiliki pengaruh positif terhadap signifikan terhadap ekonomi performance-nya. Dan untuk kritikannya, tidak ada kritik dalam poin ini karena peneliti sudah jelas kesimpulannya dari hasil-hasil variabel yang di awal dan dilanjut dengan penjelasan hasil pengujiannya. Nah, untuk yang keterbatasan penelitian, pada jurnal penelitian ini, peneliti tidak menuliskan keterbatasan dalam penelitian ini sehingga kami sebagai reviewer itu menambahkan dan menyimpulkan keterbatasan dari penelitian ini. Yang pertama, yaitu periode penelitian dilakukan hanya selama 4 tahun, dari 2014 sampai 2018. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel, yaitu hidden value of immutable asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance, dengan masing-masing variabel hanya menggunakan satu proxy, yaitu dengan economic performance. Dan implikasi penelitian itu tidak ada. Dan untuk kritikannya itu, peneliti tidak menjelaskan implikasi dari penelitian yang dilakukan sehingga masukan bagi perusahaan dan stakeholder terhadap pengaruh hidden value intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Ya, sekian untuk reviewan jurnal dalam 14 poin. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.